Oke, hitungan ketiga kita bilang Hai di Shalom bareng-bareng. Satu, ke kamera ya. Satu, dua, tiga. Hai di Shalom. Hai di Shalom. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita datang ke, kita tiba di episode kedua nih. Ya, saudara ya, kita tiba di episode kedua di Hai di Shalom. Jadi sekarang kita tuh pengen ngobrol bareng salah satu teman rumah. Beliau ini expert di bidang olahraga gitu. Jadi kita pengen tahu gimana sih manajemen time-nya teman kita ini. Perkenalan dulu lah, boleh. Perkenalan dulu bro, biar tahu. Hadi, halo teman-teman Hadi Shalom. Jadi aku nih anak rumahnya Fatur. Jadi aku emang suka banget, emang bisa dibilang passion juga sih di bidang olahraga. Terus sekarang juga kerja jadi personal trainer juga di Azima Gym di Senior. Mungkin Bang Fatur pernah sana. Oke. Pernah berenang ya? Pernah. Nah, terus juga ya kenapa suka itu ya? Tunggu dulu. Santai dulu. Perkenalan dulu. Kuliah di mana? Datang dari kota mana gitu? Gue dari Sorong, Papua Barat. Itu jadi kota Sorong di Papua bagian barat. Terus kuliahnya hubungan internasional. Kayaknya nggak nyambung ya, hubungan internasional. Sukanya olahraga. Gak apa-apa, beda kan? Hobi. Iya, Beda, gak apa-apa. Orang mah passion bebas lah. Iya, passion mah bebas. Hubungan internasional. Sekarang masih semester 4 di Istanbul Medipol University. Istanbul Medipol University. Sebelum masuk nih kita ke topik kayak ke olahraganya gitu ya. Gue pengen nanya kayak, kenapa sih kok bisa dari Papua Barat tiba di Gontor, habis itu dari Gontor perginya ke Turki gitu? Itu suatu cerita yang panjang ya. Singkat conclusion aja ya. Konklusinya aja. Jadi ketika itu tuh aku udah pengen masuk ke SMP 1 gitu loh. Ya, SMP 1 di Papua soalnya waktu itu kan nilaiku juga rada tinggi juga kan, jadi bisa ya. 5 SD. SD. Nah, Dua berapa tuh BTW? Hah? 20 berapa? 20. SD kan 20-an gak sih? Kagak. Kan maksudnya kan di NIM kan? ini apa namanya, peringkat per satu sekolah itu. I see. Gua tuh kalau nggak salah ketiga, Nomor 3 ya? Ketiga sekolah. Nah, habis itu ini udah mau masuk SMP 1 gitu kan, atau MTS lah ya. Tiba-tiba orang tua gue baca koran, di tulisan paling pojok tuh ada bimbingan masuk Pondok Gontor. Ada gitu ya? Ada, itu paling pertama, generasiku paling pertama tuh. Di Papua? Nggak tahu kalau di Papua, kalau di Sorong ya. Di Sorong, Papua Barat Sorong. Terus habis itu orang tua aku datang ke pembimbingnya, waktu itu Ustaz Aziz namanya. Habis itu ngobrol-ngobrol, sepakat gue dimasukin ke Gontor. Ya udah langsung. Ya aku orangnya nggak stubborn juga sih, nggak kepala batu, nggak ini ya, aku orangnya ikut orang tua gitu loh. Oke. Orang tua aku bilang ini, ya udah aku ikut aja gitu. I see. Ketika itu dibilang masuk pondok, ya why not gitu, langsung aja. Kalau itu baik ya why not kan. Jadi sebelumnya udah ada niatan emang masuk pondok? Sebelumnya nggak ada sih. Emang MTS kalau nggak SMP 1. SMP gitu. Nah, itu bisa dibilang juga suddenly gitu loh. Tiba-tiba ya udah nggak apa-apa juga sih. Oke. Terus kenapa langsung bisa ke Turki? Ke Turki emang tujuan juga? Emang hidup lu suddenly semua atau gimana? Enggak suddenly. Nggak suddenly juga nih? Hidup gue suddenly ada prepare yang panjang? Kayaknya Tuhan juga nyiptain gue suddenly aja gitu. Kagak lah. Prepare-nya udah dari kelas 3 sih. Kelas 4 kalau nggak salah. Kita belajar tari Islam kelas 4 ya? Iya. Nah, kelas 4 sebenarnya juga nggak pengen ke Turki. Sebenarnya pengen ke negara kayak Inggris atau lain-lain gitu, Eropa. Western lah ya. Western country. Tapi orang tua aku bilang, masa karena pondok langsung ke, sebenarnya nggak salah juga, cuman orang tua aku kayak ya nggak etis aja gitu kalau langsung anak pondok langsung ke Western country gitu kan, pengennya ke negara Timur Tengah. Nah at that time orang-orang Indonesia kan mereka mikirnya Turki masih masuk Timur Tengah kan ya. Ya udah aku cari negara yang bisa belajar bahasa Inggris juga, terus juga nggak terlalu ketat juga ini Islamnya. Nah Turki menjadi pilihan paling awalku. Emang dari awal bener-bener udah prepare. Kalau itu mah prepare, nggak suddenly. Oh gitu, prepare ya. Berarti sebelum lu ke Turki itu lu kayak ada ikut SBMPTN kah, UMN? Nggak ada sama sekali. Udah emang fix mau ke Turki aja udah. Nggak ada lagi. Nggak ada. Gua nggak ada pilihan pertama SBM. Habis itu apa tuh yang kalau mau masuk univ? UMTKIN. Ya itu kagak ada. Nggak ada. Ya udah gua karena gua pengen ke Turki, fokus gua ke situ doang. Ke Turki itu doang. Oke. Terus udah sampai Turki nih. Nah, gue dengar kan
ini baru kita masuk ke topik kesehatan. Mm-mm. Gue dengar lu tuh nge-gym itu maksudnya soalnya dulu tuh gue udah kenal sama Ikhlas lu, dan dia tuh bukan orang olahraga gitu loh, maksud gue dia tuh nggak pernah lari pagi gitu, nggak pernah kacau lah ya, kacau banget. Tapi kok tiba-tiba di sini dia tuh kayak wow gitu loh, wah kayak olahraga itu kok bisa gitu, mulainya dari kapan? Sebenarnya aku orangnya aktif sih, cuman emang introvert. Aktif atau introvert gimana sih? Nggak bisa itu gua. Jadi aktif, tapi maksud di sini suka gerak. Oke. Kalau introvert kan lebih ke ini sifat kan. Nah, aku orangnya aktif, cuman ketika di pondok itu emang malas aja gitu. Tapi emang di pondok aku juga ikut silat, tuh biasa. Tapi silatnya kapan? Silatnya pas akhir-akhir. Nah, Abis itu kan di pondok kita kan ada program pengabdian kan. Nah, pas di program pengabdian itu gue bilang nggak bisa nih kalau gue badan gue kecil mulu, krempeng mulu, kurus mulu. Berat gue waktu itu 49-an. 49. Kurus banget. Udah kurus, dekil, aduh. Kacamata. Kasian banget ya. Habis itu, nah gue cari nih cara ngegedein badan naturally, secara natural kan. Nah, makan ini kalori dan lain-lain sama lifting. Nah habis itu gue cari nih tempat lifting di Magelang. Ternyata tuh ada tempat tuh, jadi namanya samping Artos tuh, hotel Artos juga sih kayaknya. Paling atas tuh ada kolam renang, ada gymnya, ada spanya. Nah itu kan enak banget kan. Nah sekalian gue lifting, sekalian juga gue refreshing. Jadi setelah seminggu berkegiatan padat, ngajar, jaga pondok dan lain-lain, itu gue refreshingnya di situ sambil nge-gym. Habis itu renang, habis itu spa. Nah habis itu berkelanjutan continuously sampai sekarang. Kan gini ya, oke lah, gue tuh dulu tuh pernah berpikir kayak enak lah kalau misalkan lu bisa nge-gym di Indo gitu. Soalnya di Indo kan ada lah badannya yang gede-gede gitu, tapi nggak semuanya orang kayak gitu, jadi kita nggak terlalu minder gitu. Terus lu kalau misalkan nih, kan lu kan nge-gymnya di Turki aktifnya, rumah di Indo kan. Itu pertama kali lu datang itu kayak gimana nggak sih, kayak lu malu nggak ketika pertama kali daftar di gym gitu? Kan kayak bisa dibilang kita kayak kecil sendiri gitu kan dibanding mereka gitu. Perasaan malu emang ada sih, apalagi lu bener-bener beginner, ketika lu datang ke sono itu bener-bener orang-orangnya udah gede-gede, udah jadi kan. Nah tapi gue tuh nggak tau malu. Maksudnya di sini biasa aja gitu. Biasa aja, maksudnya ya kalau lu pengen bisa ya emang harus gitu kan. Gitu, jadi emang gue nggak ragu, gue nggak malu kalau misalnya gue nggak tahu cara pakai ini, terus gue nanya ke personal trainernya, gue nanya ke orang yang dekat situ. Terus misal gue nggak kuat ngangkat nih, gue minta tolong, gue minta bantuan gitu, gue nggak malu kayak gitu. Nah sampai ketika gue di tempat pertama gue itu yang di samping rumahnya Bang Uta, itu kan gymnya bisa dibilang nggak terlalu crowded kan. Jadi ya udah, misal gue habis kuliah gue ke situ nggak terlalu crowded, jadi nggak terlalu malu kan kalau misalnya badan lu masih kecil, masih gede kan. Nah gitu. Habis itu di tempat itu, gym itu gue fokus ngegedein badan, cari ilmu dan lain-lain. Baru akhirnya gue pindah ke tempat yang mega gym lah, kalau anak-anak gym bilangnya. Gym yang lebih gede, jadi badan gue udah nggak malu-maluin. Baru mulai ini. Kalau gimana Sul ya? Gue pengen nanya sesuatu lagi, kayak kok bisa ya? Maksud gue kayak gini, kan banyak orang tuh pengen termasuk gue sendiri gitu. Banyak orang yang pengen punya badan bagus, tapi susah prosesnya gitu loh. Lu gimana kok bisa konsisten gitu, istiqomah untuk menjaga proses itu gitu loh. Di samping karena lu punya jadwal kuliah, entah itu sibuk organisasi, terus sibuk ada kerja juga, terus lu kok bisa gitu menjaga niat untuk istiqomah? Kan biasanya orang tuh aku pengen ini sehari, 2 hari, 5 hari udah, karena sibuk ada tugas kuliah dan lain sebagainya gitu lah. Lu kok bisa gitu? Nah kalau misalnya passion itu kalau nggak salah dibangun 3 bulan ya. Kalau misalnya lu emang udah ngelakuin itu secara continuous 3 bulan, ketika lu nggak ngelakuin lu bakal ada rasa yang hilang gitu loh dari hidup lu gitu loh. Sama kayak misal lu sholat mulu, tiba-tiba lu belum sholat isya atau belum sholat subuh atau belum, pasti ada yang kerasa kan gak enak kan. Nah gitu juga dengan gym itu. Terus gue tuh nge-build habit gue itu selama
ini selama sekitaran segitulah 2 bulanan 3 bulan. Lu tau waktu kita pertama di rumah kita yang Solihin tuh kan, itu kan anak-anak, lu mau kemana? Nge-gym itu tiap hari gue biasain. Nah biasa ada nih waktu-waktu dimana lu males, lu mager, skip dulu lah. Lu boleh nge-skip, tapi jangan 3 hari lu skip, 4 hari skip 1 hari, besoknya lanjut lagi skip atau lanjut lagi. Terus sebelum lu latihan nih, untuk ngebus semangat lu lagi, lu tonton tuh video-video YouTube, video gym motivation dan lain-lain. Gue kan sering kan buat video gym motivation kan, itu gunanya buat apa? Buat itu, buat yang penting yang lu ngebangun tuh idealisme lu dulu, ngebangun semangat lu dulu. Lu ngeliatnya orang-orang, oh badannya bagus, orang-orang gila ininya bagus, badannya berisi, keker dan lain-lain. Itu secara tidak sadar lu pengen badan kayak gitu juga kan, pasti. Nah pas lu punya keinginan kayak gitu, langsung aja lu pergi ke gym. Emang haruskah ke gym atau lu bisa bodybuilding itu tuh lu kerjain di rumah gitu, workout? Nah, apalagi masa pandemi gini kan. Iya. Bener banget nih. Puasa lagi. Kalau menurut gua nih, sebenarnya olahraga tuh kayak ibadah. Jadi ibadah tuh ada yang sunnah, ada yang wajib. Orang bilang, gua nyaranin orang nih, tur lo olahraga. Gua ke kamu sudah olahraga, udah jalan. Gua ke metro udah jalan, udah 5 menit. Itu menurut gue itu ibadah sunnah. Olahraga sunnah. Harus lu sertain juga dengan ibadah wajib. Olahraga wajib. Lu sempetin seminggu berapa kali lu olahraga gitu. Misal maksudnya olahraga ini kan luas ya. Maksud lu olahraga di sini kayak workout gitu. Iya, terus juga misal olahraga emang enggak melulu harus di gym, tapi misal nih, lu sholat bisa di rumah juga kan, bener kan? Tapi kalau di masjid gimana perasaan lu? Lebih afdol kan, lebih enak kan? Gitu juga dengan nge-gym. Lu nge-gym di rumah, lari-lari keliling komplek, oke. Tapi kalau lu langsung ke sport centernya, lebih banyak enak. Juga fasilitasnya lengkap dan lain-lain. Ada temen lu atau personal trainer atau komunitas bisa nanya-nanya dan lain-lain. Jadi lebih terorganisir, lebih frameworknya lebih bagus. Lu ngejaga kesehatan itu kayak gimana? Makan juga ya? Pola makan juga penting. Pola makan kayak gimana? Jadi ada orang yang bilang bahkan untuk dapat badan atletis dan bagus itu pola latihan tuh cuma 30 atau 20%. Sisanya pola makan. Oh, gitu? Bener, kalau menurut gue bener. Karena kenapa? Karena yang ngebentuk otot kita tuh itu selain angkat beban, yang ngebentuk otot kita tuh itu air, kalori, karbohidrat, protein. Makan apa aja maksud gua kayak kan biasanya orang makan ya udah tinggal makan aja lah, ya kan? Iya. Terus kalau lu sebenarnya kita kan bukan atlet ya. Jadi misal lu mau makan gorengan, lu mau makan gula, mau makan ini sebenarnya it's okay. Cuman life is about balance. Hidup tuh kan tentang menyeimbangkan. Jadi lu seimbangin antara minyak sama gula lu yang masuk ke dalam tubuh lu. Dengan artian lu nggak apa-apa tetap makan itu, tapi diminimalisir, dikontrol aja gitu. Imbangin juga dengan sayur tuh, dengan buah-buah. Orang terbagi juga dalam 2 tahap. Ada orang yang pengen bulking nih, misalnya orang dari ceking kayak gue pengen gedein. Ada orang yang gede pengen ngebentuk. Nggak kecil ya, pengen ngebentuk. Kalau itu kita bilangnya cutting kan. Ada bulking, ada cutting. Enggak, bukan kakak tingkat. Itu beda sekte lagi. Bercanda. Habis itu, nah kalau bulking sendiri ini sama cutting pasti pola makannya beda. Itu kalau bulking ya udah banyakin kalori yang masuk, banyakin karbohidrat yang masuk. Sebaliknya dengan cutting, kalau cutting ya kurangin kalori yang masuk, kurangin ini yang masuk gitu. Dan ada juga orang yang dietnya ekstrim banget gitu, kayak dia sehari cuma makan apa gitu. Sebenarnya itu salah sih kalau menurut gue. Sebenarnya tetap lu makan 3 kali sehari, cuman dengan meminimalisir itu tadi kalori dan ini yang masuk. Oke. Gitu ya. Kalau dari rumah biasanya lu olahraga apa aja deh? Kalau di rumah? Di rumah aja. Kalau di rumah ya kan gua biasanya beli ini kan ya, gym equipment yang dibawa kan. Nah itu ya udah gua olahraga. Jadi kita punya alat-alat gym guys. Contohnya apa aja alat gymnya? Ada barbel, ada dumbbell, ada juga skipping, terus juga ada apa tuh untuk pull up apa sih namanya, lupa gua. Itu jadi sebenarnya lu olahraga tanpa equipment aja itu bisa. Dan ngefokus misal ke dada lu atau ke bicep, tricep, shoulder bisa. Cuman ya emang ada gerakan-gerakan tertentu yang emang harus lu peragain gitu loh. Misal push up nih, lu nggak bisa push up mulu gitu. Push up kan emang harus dibalance. Ada misal lu ngelakuin stable run, atau misal untuk membentuk abs nih lu ngelakuin ada yang namanya Russian twist gitu.
ada banyak Banyak varian-variannya. variannya. Dan memang bisa tanpa equipment sekalipun untuk ngebentuk. Cuman emang prosesnya lebih lama dari orang yang pergi ke gym gitu. Kalau menurut lu nih, pertanyaan terakhir dari gua nih, gimana sih ngerasa nge-gym di luar negeri sama nge-gym di Indonesia? Kendalanya apa? Terus apa sih yang kayak menurut lu nih bagusan nge-gym di luar negeri, di Turki? Apalagi di Turki kan banyak kan mahasiswa yang kayak, aduh, gue nge-gymnya di Indo aja deh. Ada yang kayak gitu kan, ada nge-gym di Indo, soalnya di Indo gue ada orang tua nanti dimasakin lah, habis itu bisa dijaga. Kalau banyak juga buah-buah yang murah-murah. Di sini buah mahal, Iya, apukat dan lain sebagainya, pisang, mahal banget kan. Terus gimana? Kalau menurut lu gimana? Sebenarnya ada advantage, ada disadvantage-nya. Oke. Aku juga udah di Indonesia juga 3 bulan kemarin program aku di Gold's Gym di Tamrin City. Itu aku ada sama teman aku si Arbu tuh. Kita ngejalanin program juga di sana gitu. Jadi sebenarnya di advantage, aku mulai dari advantage dulu ya. Kalau di gym di luar negeri, pertama lu nggak bakal malu karena lu pasti mikir nggak ada yang kenal gua, gitu. bukan sebangsa gua. Jadi lu mau gerakan ini lu masih pemula, beginner banget, ya udah lu kayak orang asing, bener-bener nggak bodo amat lah ya. Bodo amat gitu. Terus yang kedua nih, emang beberapa makanan mahal, tapi ada beberapa makanan juga yang murah gitu. Kayak oatmeal. Gue kemarin beli oatmeal di Indo 80-90 ribu, di sini mas 2 tele. Gitu. Nah oatmeal itu kan makanan anak-anak gym juga. Terus juga susu protein. Susu protein mah 700-800 ya kalau di Indo. Kalau di sini mah kemarin gue beli yang 5 kilo yang gede segini tuh cuma 200-300 lah, 300 tele. Sekitar segitu. Nah itu ada beberapa yang mahal, ada yang beberapa yang murah. Tapi menurut gue di sini makanan-makanan yang ini murah sih. Makanan-makanan yang pokok maksudnya. Pokok. Terus dada ayam juga di sini murah kalau menurut gue. Dada ayam. Yang penting banget tuh yang harus kita setidaknya sehari terus makan itu. Apa? Apa ya? Telur. Gitu. Telur bener. Orang anak gym tuh satu ini telur tuh paling 3 hari 4 hari habis. Satu karpet itu. Gitu. Karena emang mereka dikit-dikit mah telur, dikit-dikit mah telur gitu. Protein itu. Tapi kalau kan kuningnya ntar bisa nyebutin bisul dan lain-lain. Gitu. Itu ada lagi pembahasannya. Ada misal kayak teman gua nih, dia makan 5 butir telur. Dia pakai kuningnya 2 doang, apa 3 doang, kuning yang lainnya dibuang atau di makan nanti gitu biar nggak mubazir gitu. Ada juga gitu. Pokoknya banyak lah kalau ini tentang pola makan gitu. Pola makan kayak gitu. Terus advantage yang selanjutnya di luar negeri itu lebih bersih kalau menurut gua. Maksudnya sih tempatnya? Ya, tempatnya lebih bersih. Oh gitu. Even kayak di rumah Bang Ota itu. Di tempat gua maksudnya yang sekarang. Iyalah. Gitu. Lebih bersih dan juga lebih kayak mahal juga. Berapa sebulan? Enggak, gua setahun mainnya. Oh iya, setahun berapa? 900 tele. Berarti kisaran Enggak murah itu kalau menurut gua, 1,8. 1,8 juta ya? 1,8 1 tahun. Kalau di Indo tempat gua kemarin itu? Tempat gua kemarin 1,5 3 bulan. Mahal banget ya? Iya, Gold Gym Tamrin City, Jakarta Pusat. Iya, wajar lah. Dan menurut gua lebih komplit sini. Oh iya? Satu gedung, satu bina apartemen dari atas sampai bawah, tempat gym semua. Wow. Gitu. Jadi itu tadi advantage yang gue bilang kan, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah dan lain-lain. Terus orang-orang ya kalau lo tau orang luar negeri kan lebih tertib, lebih teratur lah, lebih rapi gitu. Gua suka aja kalau di sini. Terakhir. Sekalian closing ya. Oke. Gue pengen nanya tentang kepentingan. Seberapa penting menurut lo menjaga pola hidup dengan sehat gitu kan? Soalnya banyak anak muda sekarang tuh kayak ya susah aja gitu loh hidup sehat tuh kan. Dan lu menjaga, maksud gua menurut lu pentingnya tuh seberapa penting menurut lu nge-gym tuh, terus menjaga pola makan dan lain sebagainya. Lu ada pandangan ke depan kalau misalkan gua hidup kayak gini bakal kayak gini gitu. Gimana? Sebenarnya tergantung ke perspektif orang masing-masing lagi ya. Kalau lu tanya ke gua bakal jawab penting banget. Karena kenapa? Karena ini bentuk ikhtiar kita gitu loh. Ya nggak sih, kayak oke lah, lu dengan gym nggak bisa mencegah lu nggak bakal sakit, lu nggak bakal mati cepat, lu nggak bisa kayak gitu. Tapi ini kan bentuk ikhtiar kita kan. Sama kayak orang bilang rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman lu tetap dagang, tetap kerja kan, ikhtiar kan. Gitu juga dengan olahraga. Lu kesehatan, kematian, umur udah ada yang nentuin, tapi ikhtiar kita untuk
ngejaganya untuk ini kan dengan gym dan lain-lain kan. Nggak perlu terlalu ekstrim kayak tiap hari harus nge-gym, nggak perlu. Ya stabil aja gitu. Karena emang ini passion gue dan gue suka, ya udah gue ngerjainnya rutin gitu. Tapi kita makan sehat aja terus menjaga kesehatan without going to gym gitu. Is it okay atau tetap lebih baik di gym atau gimana? Ya kalau menurut gua kalau lu bisa ngelakuin dua-duanya why not gitu. Why not? Kalau bisa makan sehat sambil nge-gym dapat dua-dua advantage-nya ya why not gitu. Oke. Gitu. Tetap kita we do our best lah kalau bisa lakuin dua-duanya. Kalau misal sehari belum bisa nge-gym ya udah kita makan sehat doang. Kalau misalnya bisa nge-gym tapi budget lagi kurang buat beli makanan sehat ya udah nggak apa-apa gitu aja. Apalagi kita masih mahasiswa, duit masih dikirim sama orang tua, mau sok-sokan beli salmon gitu kan. Tolonglah. Aduh, kalau ini mah nggak apa-apa ya. Masih ada waktu gitu. Di sini susah kita. Mungkin itu aja. Kalau misalkan seputar ini kan kita kayak gini aja, soalnya kita tuh pengen bagi-bagi kayak mungkin banyak mahasiswa Istanbul yang nanya ke lu gitu kan. Bener. Ya kan Mas. Ini khususnya gue buat ini tuh untuk kita berbagi yang nggak cuma orang Indonesia, maksudnya nggak cuma mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. Mahasiswa di Istanbul tuh juga bisa kayak kadang kita tuh gimana ya? Ini gue ngajak lu karena lu expert di situ kan. Lu udah tahu gimana celah-celahnya ngatur manajemen waktu antara kuliah. Lu kemana? Kuliah pagi habis itu malamnya nge-gym gitu. Ya gue fleksibel aja. Misal gue kuliah nih pagi nih, misal jam 11. Tempat gym gue buka jam 10, ya udah gue sejam nge-gym. Habis itu pagi. Oh, kan gitu. Gue biasa berangkat pagi kan. Kalau enggak misal kelas gue nih pagi nggak ada tapi siang ada nih. Siang ya udah gue nge-gym pagi. Pagi ada kelas. Siang nggak ada kelas, ya udah gue berangkat siang. Oh gitu. Fleksibelin sama jadwal hidup lo aja. Jadi emang kalau udah suka tuh apapun tuh dilakuin. Bener banget. Jadi emang harus suka dulu. Kalau lu emang males, pasti aja ada excuse. Iya. Lagi udah bener-bener kosong nih, misal hari Minggu kosong banget. Oh, gua ada kerjaan ini. Pasti nggak bakal kerjain. Iya. Gitu. Karena males gitu, karena nggak mau. Kalau mau bisa lah gitu. Sepadat apapun jadwal lu. Buat teman-teman Istanbul sih gue bikin itu kayak ya ngobrol aja gitu kan bareng orang, biar sekalian kan orang banyak tuh yang nanya ke lu kayak gimana sih ini kayak gimana. Nah ini udah dikasih jawabannya sama Kasul walaupun singkat gitu kan, setidaknya secara udah, general udah general. Setidaknya kalau udah ada gambaran lah ya gitu gimana cara jaga kesehatan kita sebagai mahasiswa di Istanbul gitu loh gitu. Mungkin itu aja Sul. Oke, siap. Terima kasih banyak kita sharing hal-hal kayak gini. Mungkin ada beberapa nanti kita bakal tanya juga gimana sih pengalaman lu. Pasti di gym tuh pernah dirasisin ya kan? Benar. Tuh, nanti dulu coba. Nanti. Sabar aja. Part 2 ini. Nanti kita setiap orang tuh punya pengalaman yang ini. Kita sekarang tuh kaji hal-hal yang backgroundnya dulu. Nanti pengalaman individunya nanti. Terakhir gue hitung sampai 3, kita Heidi Konusel Guru Syurus gitu ya. Penutup 1, 2, 3 Heidi Konusel Guru Syurus. Heidi Konusel